Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Rahmatin Hasanah. Saya peserta Latsar dari Kabupaten Bengkulu Selatan, Angkatan 10 Kelompok 4. Pada tugas kali ini, saya akan merangkum materi anti korupsi dan bagaimana nilai-nilai korupsi tersebut diterapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Rangkuman materi anti korupsi. Definisi korupsi. Korupsi adalah tindakan setiap orang yang melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jenis-jenis korupsi. 1. Kerugian keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Perbuatan curang. 5. Benturan kepentingan dalam pengadaan. 6. Pemerasan. 7. Gratifikasi. Ciri-ciri korupsi. 1. Dilakukan lebih dari satu orang. 2. Merahasiakan motif. 3. Ada keuntungan yang belum diraih. 4. Berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. 5. Berlindung di balik pembenaran hukum. 6. Melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. 7. Mengkhianati kepercayaan rakyat. Faktor-faktor penyebab korupsi. Faktor internal. A. Sifat tamak atau rakus. B. Gaya hidup konsumtif. C. Moral yang kurang kuat. Faktor eksternal. A. Faktor politik. B. Faktor hukum. C. Faktor ekonomi. D. Faktor organisasi. Nilai-nilai anti korupsi. 1. Jujur. 2. Peduli. 3. Mandiri. 4. Disiplin. 5. Bertanggung jawab. 6. Kerja keras. 7. Sederhana. 8. Berani. 9. Adil. Implementasi nilai-nilai anti korupsi sesuai tugas pokok dan fungsi. 1. Nilai jujur. Mengungkapkan fakta yang sebenarnya pada laporan-laporan hasil evaluasi maupun review. 2. Peduli. Melakukan pembinaan pada objek bermasalah dengan memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang bermasalah. 3. Mandiri. Profesional dalam bertugas sehingga dalam melaksanakan tugas tidak perlu terlalu bergantung pada orang lain dalam menyelesaikannya. Menghilangkan sifat-sifat buruk yang selalu mengharapkan imbalan terlebih dahulu baru mau menyelesaikan tugas. 4. Disiplin. Berperilaku disiplin dengan selalu hadir, datang dan pulang tepat waktu. 5. Tanggung jawab. Bertanggung jawab dalam pekerjaan dengan menyelesaikan tugas secara efektif dan efisien. 6. Kerja keras. Berusaha untuk meningkatkan kompetensi sehingga menjadi pengawas yang berkualitas dengan mengikuti diklat-diklat maupun seminar-seminar tentang pengawasan. 7. Sederhana. Sederhana dalam berpenampilan. Gaya hidup yang terlalu tinggi akan memunculkan keinginan-keinginan untuk melakukan korupsi. 8. Berani. Berani melaporkan jika dalam pengawasan ditemukan tindak pidana korupsi oleh aparatur negara. 9. Adil. Adil dalam melakukan pemeriksaan, menghindari konflik interest. Demikianlah sedikit pemaparan tentang materi anti korupsi dan penerapan nilai-nilai dasar anti korupsi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.